Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yusril Kurniawan akan menjelaskan atau akan mempresentasikan dari hasil review yang telah saya buat mengenai dari sebuah buku, yaitu Entrepreneurship Theory, Process and Practice, yaitu karya Howard Frederick, Alan O'Connor, Donald F. Kuratko. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa yang bisa saya ambil dari review buku tersebut dari halaman 416 sampai halaman 430. Pada halaman 416 di sini disinggung, yaitu pengusaha muda dunia dari kelahiran Australia. Jadi di sini ada beberapa pengusaha muda dari dunia yang berasal dari Australia. Yang pertama adalah Ruslan Kogan, yaitu pendiri dari CEO Kogan Technologies. Ruslan Kogan ini dibesarkan di Flat Komisi Perumahan dan memulai bisnis pertamanya di usia 10 tahun. Dia memulai Kogan Technologies ini di garasi orang tuanya di Melbourne dengan sedikit uang, mengimpor barang-barang risih dari Cina, dan sekarang dia sudah menjadi seorang pengusaha muda dengan penghasilan 315 juta US dollar. Lalu yang kedua adalah Jenny Ellis, yaitu pendiri Juice Bar. Adalah jaringan gerai penjualan jus yang dibuat olehnya. Dan saat ini telah berkembang di 14 negara termasuk Asia. Oke, lalu yang selanjutnya adalah Carol Criswell, yaitu pendiri Kerman Fine Food. Luar biasanya, beliau telah memulai usahanya itu ketika berusia 18 tahun, dan kini penghasilannya itu telah sampai 1.000 US dollar. Lalu yang keempat adalah Alice Lunch, yaitu pendiri Crow Searching Design, di mana ini merupakan sebuah situs layanan web cetak desain grafis. Alice memulai situsnya ini yaitu berasal dari ruang tamu orang tuanya, dan saat ini telah berkembang secara global. Untuk penghasilannya, dia telah mendapatkan penghasilan 10 juta US dollar dalam per tahun. Lalu yang selanjutnya adalah Matt Berry, di mana dia adalah seorang pendiri Freelancer situs crowd searching. Dia telah melampaui pendapatan 50 juta US dollar dengan 4,3 juta penggunanya. Matt adalah seorang pengusaha teknologi Australia, yaitu pada tahun 2014 majalah Smart Company menobatkannya sebagai orang yang paling berpengaruh di bidang teknologi Australia. Lalu yang terakhir adalah Dr. Sam Prince, yaitu dia merupakan seorang wirausahaan namun juga seorang dokter medis dan filantropis. Dr. Sam Prince ini meluncurkan restoran di Meksiko, Zubero Fresh Max Grill, pada usia 20 tahun, di mana pada saat itu beliau masih bersekolah di sekolah kedokteran. Dan saat ini dia telah bukan pada saat ini, tapi pada tahun 2019 dia telah memiliki 17 restoran di Australia dan menghasilkan lebih dari 13,7 juta US dollar pendapatan. Lalu pada tahun 2014 dia dinobatkan sebagai Young Australian of the Year pada tahun 2012. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa negara di Asia, khususnya di Asia yang menjadi yang dimana di sana terdapat berbagai macam tingkat dari entrepreneurnya atau pengusahanya. Yang pertama adalah Selandia Baru. Selandia Baru itu termasuk tertinggal dalam pencatatan kewirausahaannya. Terakhir kali diukur dalam tahun 2005, Selandia Baru besar kewirausahaan itu sebesar 17%, hanya dilampaui oleh Thailand dan Venezuela. Memang di Selandia Baru ini tingkat kewirausahaan sangatlah rendah. Lalu yang kedua adalah Korea. Yang kedua adalah Hong Kong, di mana Hong Kong saat ini memiliki tingkat kewirausahaan yang relatif juga rendah, dan yang mengejutkan mengingat tingkat tinggi di Cina atau dataran. Di Hong Kong hanya 3,6% populasi orang dewasa yang terlibat dalam kewirausahaan. Dan tahap awal itu pun dalam kewirausahaan tahap awal. Penurunan tajam ini dari temuan sebelumnya kewirausahaan ini, yaitu perempuan juga di sana sangat rendah dalam kewirausahaannya.
Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga adalah Indonesia, di mana Indonesia merupakan salah satu negara ternyata yang tingkat kewirausahaannya itu lumayan tinggi, yaitu sebagai pendorong perekonomian. Nah, sehingga ada beberapa, yaitu sekitar di Indonesia itu sekitar 90% dari semua perusahaan Indonesia adalah usaha mikro, sehingga Indonesia mendapat nilai termasuk mendapat nilai tertinggi di dunia dalam hal ramah pengusaha dan dalam inovasi dan kreativitas. Dan juga 25,5% dari populasinya adalah orang yang dari populasi orang yang menjadi pengusahanya adalah orang dewasa. Indonesia juga memiliki tingkat kewirausahaan total tertinggi di Asia. Selain itu ya, selain itu juga perlu diperhatikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mungkin terlibat dalam kewirausahaan. Begini kok di Indonesia, baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama terlibat dalam hal kewirausahaan. Dan juga rata-rata wirausahaan di Indonesia minimal berpendidikan menengah, berpenghasilan menengah ke bawah, dan sebagian besar bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Namun, yang menjadi hambatannya adalah kurangnya fasilitas dari pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah Malaysia, di mana Malaysia ini merupakan tetangga Indonesia, namun dalam konteks kewirausahaannya dia sangat berbeda dengan Indonesia, di mana orang-orang di Malaysia ini sangat cenderung takut dalam berwirausaha. Rata-rata wirausahaan di Malaysia ini kemungkinan berusia 35 sampai 44 tahun, yaitu lebih cenderung juga dilakukan atau ditekuni oleh laki-laki saja. Meskipun demikian, untuk infrastruktur dan lain-lainnya di Malaysia ini sangat mendukung, walaupun dari tingkat keinginan dari warganya sendiri sangat lumayan kurang. Lalu yang selanjutnya adalah Filipina, di mana Filipina ini termasuk sebuah negara yang ekonominya itu sangat berwirausaha. Hampir 1/5 dari semua orang Filipina itu banyak yang menekuni pokoknya di bidang wirausahaan, dan itu pun berumur rata-rata 18 sampai 34 tahun. Orang-orang Filipina itu sangat menghargai atau menghormati wirausahaan mereka dan menganggap itu sebagai karir pilihan yang cukup tinggi. Lebih dari setengah atau 53% dari semua orang Filipina itu memiliki pandangan yang sangat positif tentang peluang kewirausahaan. Nah, sehingga itulah membuat memang di Filipina itu wirausahaan itu sangat tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah Thailand, di mana Thailand ini adalah tingkat kewirausahaannya itu yaitu yang baru lahir atau baru mapan. Rata-rata pengusaha di Thailand itu berusia 25 sampai 54 tahun, dengan mayoritas umurnya itu yaitu 60 tahun. Keterampilan dan pengetahuan mereka dan niat mereka untuk memulai bisnis hanya peringkat menengah. Namun itu tidak mendorong niat mereka untuk yang sangat luar biasa, yaitu tidak takut bukan luar biasa tapi kurang, yaitu sangat takut gagal, sehingga mereka tidak akan pernah memulai bisnisnya. 45% pengusaha orang Thailand itu, orang dewasa di Thailand, melihat peluang usaha bagus mulai bisnis, dan 49% orang Thailand akan dicegah untuk melakukannya karena mereka takut gagal. Jadi intinya di Thailand ini banyak orang-orang yang melihat peluang bisnis, tetapi mereka cenderung takut gagal untuk memulai bisnis di sana. Lalu yang selanjutnya adalah Cina, di mana Cina ini secara umum aktivitas kewirausahaannya di Cina telah meningkat selama beberapa dekade terakhir. Pengusaha di Cina adalah mayoritasnya laki-laki dengan usia 25 sampai 34 tahun dengan tingkat pendidikan yaitu SMA. Dan juga dia lebih kemungkinan besar akan termotivasi oleh peluang dan terlibat dalam industri layanan pelanggan. Jadi intinya adalah di Cina tingkat kewirausahaannya cukup tinggi. Oleh karena itu memang di Cina itu relatif tingkat keinginan untuk melakukan usaha itu cukup tinggi, walaupun
infrastrukturnya lebih rendah dari beberapa negara tetangganya. Banyak juga pengusaha Cina yang mengatakan mereka menghadapi hambatan aktivitas kewirausahaan. Itu mereka mencoba mencari peluang di sana, dan juga mereka cenderung mengatakan bahwa mereka memiliki ide untuk mulai bisnis. Karena sekitar 28,7% orang dewasa di Cina berniat untuk memulai bisnisnya. Lalu yang selanjutnya adalah India. Orang-orang India ini menikmati lingkungan yang sangat ramah pengusaha. India baru atau yang mudah berjiwa wirausaha, terampil dan kompetitif muncul, dan investasi asing muncul terus meningkat. Maksudnya adalah di sana di India itu tingkat investasi asingnya itu terus meningkat. Lalu kelompok pengusahanya gimana? Pengusahanya di sana berkisar usia 25 sampai 34 tahun, dan pengusaha di India itu memiliki wawasan yang rendah dalam mempertimbangkan peluang internasional. Namun orang-orang India yang tertinggi di Asia dalam melihat peluang untuk memulai bisnis, dan dalam 3 besar mereka memiliki keterampilan untuk melakukannya. Menjadi pengusaha di India membawa status tinggi. Lalu di India juga terjadi masalah yang menyebabkan rendahnya kewirausahaan itu, yaitu perbedaan gender ada di sana juga, dengan partisipasi laki-lakinya yang mewakili sekitar 3/4 dari total pengusaha. Nah, rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan wirausaha mungkin dikaitkan dengan cenderungnya masyarakat terhadap laki-laki yang lebih berani mengambil risiko daripada perempuan, di mana ini jatuh adalah dalam kepatuhan dan birokrasi luar biasa yang dilakukan oleh para pengusaha. Lalu selanjutnya adalah Vietnam, di mana Vietnam telah mengalami perkembangan yang spektakuler di abad ke-21, terutama karena pengusaha Vietnam. Tingkat kepemilikan bisnis yang mapan adalah 16,4%, lebih dari rata-rata untuk wilayah Asia dan peringkat ketiga tertinggi di Asia. Proporsi orang dewasa yaitu penduduknya bisa dihitung sebagai pengusaha, yaitu 15,4%. Mirip dengan Cina dan tetap di belakang pemimpinan Thailand dan Indonesia. 63% percaya bahwa menjadi wirausaha adalah keinginan karir, dan 82% setuju bahwa pengusaha sukses biasanya memperoleh status sosial dan rasa hormat tinggi. Jadi di Vietnam itu menjadi seorang wirausaha itu menjadi salah satu karir yang sangat diminati, karena dianggap apabila kita mendapat kesuksesan di sana, maka status sosial kita sebagai orang di sana akan menjadi tinggi dan akan cenderung dihormati. Memang sih di berbagai negara juga seperti itu. Jika seorang telah memiliki status sosial yang tinggi akibat entah itu dari dari ilmunya atau dari kekayaannya, maka dia akan mendapatkan status sosial yang tinggi atau lebih dihormati. Lalu pengusaha Vietnam itu umumnya berusia 25 sampai 54 tahun dan lebih cenderung berjenis kelamin laki-laki. Lalu pembahasan selanjutnya adalah beberapa motivasi yang dapat dilakukan untuk memperluaskan kewirausahaan atau usaha ke global, yaitu memaksimalkan keuntungan, langsung memaksimalkan arus kas, dan juga memposisikan bisnis. Lalu di sini juga dijelaskan apa sih itu import, di mana import ini intinya adalah sebuah cara di mana kita mengambil atau membeli barang dari luar negara kita, yaitu luar dari negara kita Indonesia. Lalu di sini dijelaskan ekspor, di mana ekspor ini merupakan suatu hal yang memang dibutuhkan oleh setiap negara, di mana dia dapat menjual barang hasil dari negaranya ke berbagai negara di luar dari negaranya. Di mana ekspor ini juga memiliki beberapa. Yang pertama adalah ekspor tidak langsung, yang kedua adalah analisis strategis, yang ketiga adalah perusahaan manajemen ekspor, yang keempat adalah distributor asing, yang kelima adalah agen asing, yang keenam adalah mendirikan kantor lokal, yang ketujuh adalah manufaktur kontrak, dan yang kedelapan adalah produksi bersama, kesembilan gerai retail, dan itulah tadi beberapa yang ke-10 adalah konsorsium ekspor. Nah, jadi jadi itulah tadi beberapa bagian dari ekspor yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja dalam review kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.